tingkat ilmunya, tingkat ibadahnya, tingkat pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai tingkatan arif billah, seorang perempuan yang mengerti betul-betul tentang Allah Subhanahu wa taala dan kenal sungguh-sungguh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sampai-sampai anak surga dari bin Ahmad Asgal kita di masa hidupnya, beliau seorang wali kutub, teman-teman sekalian, sampai bilang mafi di dunia misal Bahia. Di dunia ini nggak ada perempuan yang kayak Bahia. Tingkatan kewaliannya itu nggak ada perempuan di atas muka bumi ini kayak Hubabah Bahia. Hubabah Nur, dari sejak sebelum saya berjumpa sama Hubabah Bahia, setiap kali nyebut nama Hubabah Bahia aja udah langsung senyum. Dari senengnya, dari cintanya beliau kepada Hubabah Bahia. Hubabah Nur seperti mana yang selalu disampaikan sama orang-orang di sana, beliau selalu bilang Hubabah Bahia jauharuna. Hubabah Bahia itu adalah permata kita semuanya. Hubabah Bahia adalah kemuliaan kita semuanya. Hubabah Bahia permata yang ada tara bandingnya, teman-teman serius sekalian saya muliakan. Ya Allah, luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa ada pada diri Hubabah Bahia, seorang perempuan yang masya Allah saya saksinya. Salah satu saya dari jutaan saya rasa orang-orang yang mengetahui kemuliaan dan keagungan beliau. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Teman-teman sampai ada orang ngomong begini. Dia bilang saya tuh waktu belum ketemu sama Hubabah Bahia, saya sering dengar namanya Hubabah Bahia. Orang Jeddah, seorang perempuan solehah di Jeddah dari keluarga Al-Habsyi. Dia cerita, dia bilang saya tuh sebelum ketemu sama Hubabah Bahia, saya sering dengar ceritanya, dan saya juga sering dengar cerita orang-orang lain tentang orang lain juga. Saya kalau dengar ada orang muliain orang, saya ketika ketemu sama beliau, biasanya saya dapati orang tersebut nggak segitunya, nggak seperti yang orang-orang muliakan, atau seenggaknya sama. Dia bilang, paham maksud saya? Kita biasanya kalau dengar, wih orang ini masya Allah begini begitu. Biasanya kalau pas ketemu sama orangnya, ternyata nggak segitunya, gitu ya. Orang aja nih kayaknya berlebih-lebihan gitu. Itu atau seenggaknya sama. Gini bener nih, kayak yang orang lain ceritakan. Dia bilang kecuali Hubabah Bahia. Saya ketika jumpa sama beliau, saya ketika ketemu sama beliau, saya ketika bersama dengan beliau, saya mendapati yang diceritain sama orang-orang tentang Hubabah Bahia cuma sejum buku dari kenyataan sesungguhnya Hubabah Bahia. Gak ada apa-apanya ternyata yang diceritain orang tentang beliau ketika kita sungguh-sungguh ketemu sama beliau. Katanya keluarga Al-Habsyi ini dari salah satu dari orang-orang yang terpandang dan berhasil sekalian. Hubabah Bahia. Saya kalau ceritain Hubabah Bahia ini sampai besok belum kelar. Jadi saya cuma mau cerita 3 hal aja dari Hubabah Bahia yang saya pikir akan bawa kemanfaatan. Kalau yang saya ceritakan tentang karomah atau apa kan manfaatnya sama kita nggak terlalu banyak ya. Harapan saya dengan saya menceritakan tentang Hubabah Bahia, inda dzikri shalihin tanazzalatir rahmah. Ketika kita ceritakan tentang orang soleh, turun hujan rahmat. Hujan rahmat ini kalau turun adem, ya. Makanya biasanya kalau udah cerita-cerita orang soleh tuh ibu-ibu tuh pada dengerin enak, adem. Sampai yang di pojokan pada ngantuk. Itu karena adem tuh Bu, karena rahmat yang turun. Ibu-ibu teman-teman sekalian, jadi saya nggak akan marah kalau ada yang ngantuk. Teman-teman sekalian, 3 aja yang saya mau ceritakan tentang Hubabah Bahia. Yang pertama, Hubabah Bahia kecil, teman-teman sekalian. Ibunya cerita kepada neneknya teman-teman saya. Karena kan Hubabah Bahia umurnya 106 tahun.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, gak ada ehonya lagi sekarang. Baik, teman-teman sekalian, tapi kok jadi gak merdu ya? Nggak apa-apa, memang aslinya nih, aslinya. Sedikit sekalian saya muliakan, dia bilang, saya tahu, ibunya Umamah Bahiyah bilang, anaknya masih kecil, umur 9 tahun, 10 tahun, waktu dia cerita ini kepada sesama teman-teman perempuannya. Dia bilang, saya tahu anak saya ini bakalan jadi seorang perempuan hebat, bakalan jadi seorang perempuan besar. Kenapa gitu? Kata teman-temannya. Dia bilang, saya baru perhatiin, saat umur dia 7 tahun, dia bilang, kok anak saya nggak kayak orang ya? Maksudnya gimana? Anak saya nggak pernah minta. Di usia 7 tahun, ibunya nggak pernah sekalipun dengar anaknya minta sama ibunya. Mang, beliin ini dong, Mang, buatin ini dong, Mang, minta ini dong, nggak pernah. Kita punya anak, kerjanya minta mulu. Nggak usah anak kita jadi bayar sama laki kita. Kalau nggak dikasih kan gak ribut ya. Ya Allah, teman-teman sekalian, dia bilang anak saya sampai umur 7 tahun, saya nggak pernah dengerin minta. Karena penasaran, saya bawa dia ke toko. Teman-teman sekalian, saya bawa Bahiyah kecil ke toko, dia bilang. Saya bawa masuk dia ke toko baju anak-anak. Dia perhatiin Bahiyah kecil, 7 tahun. Liatin. Kelihatannya senang. Ditungguin. Enggak juga minta. Ditanyain sama ibunya Umamah Bahiyah. Bagus nggak, Nak? Bagus, Nak. Ditungguin. Minta nggak nih? Nggak minta juga. Mungkin anak saya pikir saya nggak punya duit beliin baju yang agak murahan, mainan. Dari toko deket situ toko mainan, bawa masuk. Mainan biasanya kan lebih murah daripada pakaian. Dia bilang dia lihat ada boneka, dia lihat ada balon, dia lihat ada macam-macam di situ. Kelihatannya juga senang, liatin gitu. Tapi nggak minta juga, ditungguin. Jangan-jangan anak saya juga kirain saya semiskin itu, nggak bisa beli bahkan sekedar mainan. Yang lebih murah lagi, makanan. Dibawa pergi ke toko yang jual cemilan, bawa pergi ke toko yang jual makanan-makanan kecil, permen-permen dan seterusnya. Umamah kecil Bahiyah, Bahiyah kecil, liatin mainan tersebut, liatin makanan tersebut. Ada permen, ada ini, ada itu, ada kue, ada barang manis, ada ciki kalau di kita ya. Diliatin, kayak kepengen gitu. Tapi ditungguin minta, nggak ada. Tambah penasaran, bawa pulang anaknya. Didudukin, tanyain, Bahiyah, Umi mau nanya sama kamu, Nak. Iya, nih. Tadi waktu Umi bawa kamu tuh ke toko baju, ada nggak baju itu yang kamu suka? Banyak nih. Normal berarti. Yang mana yang kamu suka? Yang itu nih, baju ada itunya. Oh, ingat Umi. Dia bilang waktu Umi ajak kamu ke toko mainan, ada nggak yang kamu pengen mainan tersebut buat kamu punya? Ada nih, banyak nih. Yang mana? Boneka yang ini. Oh, normal. Dia bilang waktu Umi bawa kamu pergi ke toko makanan, ada nggak yang kepengen? Yang kamu kepengen buat kamu makan? Banyak nih. Es krim yang itu, terus kue yang itu, saya juga suka yang itu, gitu. Ditanya sama Uminya, Nak, kenapa kamu nggak minta? Kata Uminya, kalau kamu mau, kalau kamu kepengen, kenapa kamu nggak minta? Dan apa jawaban Bahiyah kecil, teman-teman sekalian, 7 tahun. Dia bilang, Umi, saya udah minta sama yang punya. Saya sudah minta sama Allah. Saya nggak akan mintanya sama Umi, karena saya tahu Umi sama saya, sama-sama dikasih rezeki sama Allah. Saya minta sama yang punya, minta sama Allah. Kita segini tuanya kagak ngerti-ngerti.
Kalau pembagian makanan habis pengajian masih ada yang rebutan. Kalau minta suaminya nggak dikasih, ngambeknya berapa minggu, ya Allah. Nggak paham-paham, nggak ada yang bisa ngasih kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa ngasih kita kecuali Allah. Katanya Ubaba Bahiyah kecil, Umi saya selama ini selalu minta, tapi nggak sama Umi, karena saya tahu Umi hanyalah makhluknya Allah. Sama kayak saya selalu memintanya kepada Allah, dan Allah selalu memberikan kepada saya, tidak pernah mengecewakan saya. Ini Bahiyah kecil umur 7 tahun. Gimana nggak besarnya jadi orang hebat, teman-teman sekalian saya muliakan. Ini kita sampai segini tua kagak hebat-hebat. Nggak gede-gede gitu. Bahiyah kecil udah besar ya, kita udah besar. Masih kecil juga imannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keimanannya Ubaba Bahiyah insyaallah. Hatta Ubaba Bahiyah yang kecil keimanannya mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu cerita pertama. Mudah-mudahan bikin kita jadi lebih paham, lebih kenal sama Allah, belajar untuk tidak pernah meminta kecuali kepada pemiliknya. Minta kepada Allah.